Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul via Zoom pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada puji pimpinan umat dunia, yakni Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan codingan Python dengan graf 100 not yang beranggotakan yaitu dengan saya sendiri, Mia Nurhaliza, Sri Febrianti, Farel Adrian Laksana, Ibu Septian, Putih Aurelia, dan Hans Surya Candikia. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Sri Febrianti. Kepada saudari Sri Febrianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk presentasi saya ambil alih. Oke, untuk yang pertama, ini adalah contoh algoritma DFS yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di mana ini adalah algoritma yang akan saya jadikan ke dalam bentuk Python. Di mana codingannya yaitu DFS sendiri, graph atau grafiknya kita mulai, dan pengunjungannya kita jadi setkan tidak ada. Jika pengunjungannya tidak ada, maka yang dikunjungi kita set. Setelah kita set, kita isikan, lalu kita mulai. Kita print hal yang kita mulai itu. Lalu selanjutnya, graf kita mulai sampai dikunjungi. DFS sendiri berisikan graf, lalu kita kunjungi. Lalu kita ulangi untuk pengunjungannya. Graf itu terdiri dari 0. 0 ini memiliki 2 cabang, yaitu 3 dan 1 untuk pengunjungannya. Lalu kita pergi ke 1, di mana 1 bisa mengunjungi 2 dan 0. Lalu 2 bisa mengunjungi 4 dan 0. Lalu 3 bisa mengunjungi 0. Namun 4 kita stuck, karena tidak ada bisa tempat pengunjungannya. DFS sendiri kita mulai dari 0 sebagai titik tumpunya. Dan ini adalah hasil dari codingan Python. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Febri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farel Adrian Laksana. Kepada Farel, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan codingan Python dari algoritma prim yang ini. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini codingan Python-nya. Caranya itu yang pertama, kita masukkan nomor dari simpul yang ada di grafnya. P sama dengan 5. Kemudian bikin array 2 dimensi dengan ukurannya 5 kali 5. Dan untuk menggambarkan matriks yang menjadi grafnya, itu dibuatlah G sama dengan bla 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 sebanyak ini. Selanjutnya buatlah array untuk mencari atau nge-track simpul yang terpilih. Jika sudah terpilih, maka simpul itu akan menjadi true nilainya. Selainnya akan menjadi false. Selanjutnya setel nomor dari sisinya menjadi 0. Ada di bawahnya number underscore age sama dengan 0.
Selanjutnya pilihlah simpul ke 0 dan jadikan nilainya sebagai true. Terus print sisi dan bobotnya. Untuk setiap vertex di set S, cari semua simpul yang berdekatan. Hitung jarak dari simpul yang terpilih di step 1 tadi. Jika simpul sudah ada di set S, buang dan pilih yang lainnya. Dan step selanjutnya, pilih simpul terdekat dari simpul yang sudah kita cari dengan array yang tadi. Kemudian langkah terakhir, jika tidak ada simpul yang terpilih dari array tersebut dan ada sisi, kita ketemu sisi maksudnya, maka rumusnya sebagai di bawah ini. Kemudian jika kita jalankan codingan Python ini, maka akan dapat hasil seperti di bawah. Jadi kalau sisi 0, 1 bobotnya 9, 1, 3 bobotnya 19, 3, 4 bobotnya 31, 32 bobotnya 51. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fadel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yondra Septian. Kepada Yondra, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan graf yang saya buat. Di sini ada sebuah codingan DFS karena saya memakai algoritma DFS. Grafiknya lalu mulai visitnya 0, tidak ada. Jika visit tidak ada, lalu kita mulai print start. Lalu for kita start, lalu visit fs grab next visit patron. Jadi grafnya dari 1 bisa mengunjungi 2, 3, 4, dari 2 bisa mengunjungi 5, dari 4, 5, dari 4 bisa mengunjungi 6, 7, dari 5 bisa mengunjungi 6, 6 start tidak bisa, dan 7 tidak stuck, tidak bisa mengunjungi apapun. Dan DFS dimulai dari 1. Inilah contoh output dari codingan di atas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Yondra Septian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hans Surya Cendekia. Kepada Hans, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan graf BFS yang saya buat sebelumnya. Baik, di sini ada def alpha graph start and path. Terus di bawahnya ada path sama dengan path tambah start. Terus if start sama dengan n. Lalu keluarlah hasilnya return path. Terus if not start in graph, maka hasilnya tidak ada. Path sama dengan tidak ada hasilnya. For not in graph,
variabelnya start, terus di bawahnya if not in path, terus di bawahnya new path sama dengan all path. Graph not and path. Lalu keluarlah hasilnya for new path in new path. Path titik append dalam kurung new path. Lalu keluar hasilnya return path. Lalu di sini ada untuk menunjukkan path yang terpendek. Dalamnya ada graph, start, end, dan path. Lalu di bawahnya path sama dengan path tambah start. Terus if start sama dengan end. Return path, maka keluar hasilnya return path. If not start in graph, maka hasilnya non. Yang berarti jalur terpendeknya non, tidak ada. For not in graph, start. If not in path, new path sama dengan shortest path, graph, node, and path. If new path, lalu di bawahnya if not shortest or length, new path, length shortest. Shortest sama dengan new path. Return sama dengan shortest. Lalu def sama dengan def find, dan ini adalah list untuk list untuk path terpendek dengan variabel all path sama dengan shortest path. List shortest sama dengan tidak ada. For path in all path, if length path sama dengan length short path. The shortest titik append dalam kurung path. Return list shortest. Lalu di bawahnya display block path. For E in range length path, lalu outputnya adalah path I tambah 1 sama dengan path I. Lalu di bawahnya ada find all edge graph. List edge sama dengan dalam kurung awal kosong. For case in graph.case, di bawahnya if graph case tidak sama dengan kurung kelawal. For value in graph case, temp sama dengan case tambah komen. Komen itu lebih besar dari plus value. List edge dot append temp. Return list edge. Lalu di bawahnya ada graph sembarang sama dengan ya ini. Lalu kita buatkan outputnya. List all path sama dengan all path dalam kurung graph sembarang komen A dan E. Maka terbentuklah outputnya all path dan display blocknya install path. Short path sama dengan shortest path graph sembarang A E, lalu di shortest path find list shorter path dalam kurung list all path short path. Lalu outputnya keluarlah outputnya seperti ini dengan display block list shortest path. Lalu kita buat output buat semua edge sama dengan semua edge sama dengan find all edge dalam kurung graph sembarang dengan output all edge titik 2. Dan ini adalah hasil dari codingan di atas.
Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Hans Surya Cendekia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Putih Aurelia Ramadhania. Kepada Putih, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Python DVS. Di sini, jika ujung itu tidak ada, maka dia adalah tidak ada. Jika ada yang dikunjungi, maka itu di-set nantinya. Lalu untuk yang dikunjungi ini kita tambahkan dan lalu kita mulai. Selanjutnya itu kita print dan kita mulai. Berikutnya pada graph di situ kita return first-nya. Nah, untuk di graph ini ada 1 di set, jadi dia berhubungan ke 2 dan 4. Lalu untuk 2 sendiri itu di setnya kosong karena dia tidak berhubungan. Lalu yang ketiga di set itu dia jadi berhubungan 1, 4, 5, 7. Lalu 4 menjadi berhubungan dengan 2, 5 berhubungan dengan 6 dan 7, 6 berhubungan dengan 4. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada saudari Putri Aurelia Ramadhania. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya menggunakan codingan DFS, yang mana terdapat graf A, B, C, D, E. Untuk codingannya sendiri, di sini terdapat define, path, grab, start, and path. Path-nya yaitu untuk memulai, untuk print-nya path awal untuk memasukkan path awalnya. Dan memakai if start sama dengan end, return-nya path yang variable path-nya. Untuk selanjutnya masukkan if start not in grab, return-nya non, for not in grab sama dengan start. Karena kita untuk memulai memasukkan start yang di awal tadi. Yang akan di print yaitu not sekarang $S dari start $S. If not in path. Yang akan kita cari yaitu path kedua. Di sini terdapat path awal dan print semua path. Dari codingan di atas dan di bawah merupakan codingan yang sama, hanya saja untuk merubah variabelnya dan merubah printout-nya saja. Terdapat if, return, dan for juga. Untuk hasilnya sendiri, untuk jalannya sendiri, di sini terdapat graf A, yang mana graf A berhubungan dengan graf B dan C. Untuk graf B sendiri, berhubungan dengan yang A dan yang D. Untuk yang C hanya memiliki jalur ke E, jadi hanya satu jalur. Untuk yang D hanya ke jalur E
mohon maaf, yang D hanya ke jalur C, yang E tidak memiliki jalur karena berhenti sampai di E. Untuk printout-nya merupakan di sini saya memasukkan printout untuk mencari pet dan mencari semua pet. Untuk mencari untuk print mencari pet saya masukkan grep A dan grep C. Untuk mencari semua pet juga sama memasukkan grep A dan grep C, tetapi di sini menambahkan fill all pens. Untuk hasil dari codingan di atas seperti ini, yang mana dimulai dari pet A. Dan jika not sekarang dari B, maka dimulai dari not A. Jika pet keduanya B, maka tetap dimulai dari A dan ke B. Begitu seterusnya untuk mencari pet. Jika untuk mencari semua pet, sama dengan yang hasil di atas, cuman berbedanya pas di sini, jika pet awalnya A, B, C, dan D, maka pet awalnya merupakan berisikan dua huruf yang berisikan A, B, C, dan D yang merupakan 2 kali balik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Seterusnya, untuk graf 100 not-nya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Febrianti. Kepada Sri Febrianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang codingan graf 100 not. Ini adalah satu graf 100 not, di mana graf ini memiliki 100 titik. Dari 100 titik ini, di 100 titik ini, 100 graf titik ini memiliki codingan Python berupa DFS algoritma. Kita memakainya DFS yang kelas biasa, di mana terdiri dari graf U dan append V, yang mana graf U dimulai dari sini, append V-nya berakhir di sini. Yang mana codingan ini sama dengan yang sebelumnya, namun pada penyelesaiannya ini berbeda. Kita akan mulai dari 1. Di sini adalah 1. Kita perumpamaan ini adalah 1. 1 ke 4, 1 ke 2, di mana ini ada titik temu 1. 1 ke 4 dan 1 ke 2. 2 ke 3, 4 berlanjut ke 6, 4 berlanjut ke 5, dan seterusnya sampai akhirnya semua titik terkunjungi. Yang mana kita mulai dari 6 ke 7, 7 ke 9, 7 ke 8. Kalau ini kita umpamakan sebagai bilangan angka, tergantung cara kita penyesuaian angka tersebut. Yang mana itu akan menghasilkan data sebanyak ini. Yang mana datanya itu ada 100 buah. Ini adalah contoh hasil dari data dari Python aplikasinya. Sekian presentasi dari 100 graf kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ucapkan untuk Saudari Febri. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.